tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Bethesda Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Bethesda Kids. Shalom adik-adik. Kak Andes lagi bercoba berkreasi dengan apa yang Kak Andes miliki di dapur. Apa aja. Karena Kak Andes tahu kalau bikin semua dari nol harus lama. Kak Andes belum bisa. Jadi Kak Andes memaksimalkan dengan apa yang ada gitu. Nah, Kak Andes senang banget juga karena Kak Andes gak cuma lagi berkreasi tapi juga bisa menyapa adik-adik di ibadah hari ini. Wah, gimana? Adik-adik semua udah bersuka cita dan siap untuk beribadah? Coba kalau yang siap katakan yuhu. Coba. Wih, kalau yang siap katakan yes. Wah, keren. Sebelum kita lebih lanjut beribadah, kita masuk yuk dalam doa, pujian, dan penyembahan. Udah siap? Yuk! Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bantu kami untuk memahami setiap apa yang Tuhan mau sampaikan pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami di dalam nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Smile and I can see
Ayo adik-adik semuanya, kita semangat, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau katakan sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Yes, 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 yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi adik-adik ya, bukan lagu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Adik-adik, Tuhan telah menciptakan kita dengan spesial. Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Pegang terus Tuhan adik-adik. Dan mengatakan dari semula Tuhan sudah tetapkan bahwa hidup kita ini di tangan Tuhan, dan Tuhan rencanakan rancangannya indah yang baik buat kita semua. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan sama-sama. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat
betapa Tuhan sangat baik dan Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Dengan sungguh-sungguh kita katakan pada Tuhan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Tuhan sudah siapkan buat kita. Rencana indah Telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kita mau katakan semua baik. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Semua baik, semua baik. Benar Tuhan, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semuanya itu baik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Berarti. Adik-adik, bulan ini kita sedang belajar tentang apa? Wih, luar biasa. Individualitas, benar banget. Menemukan siapa diri kita sehingga kita bisa membuat perbedaan. Nah, Kandes juga lagi melatih nih. Melatih Kandes membuat sesuatu dengan apa yang Kandes miliki saat ini kan. Barangkali dengan hal itu Kandes bisa membuat sesuatu. Jadi Kandes ternyata menemukan karunia dan talenta kakak sehingga Kandes bisa membuat perbedaan buat sekitar Kandes. Mungkin dengan hal itu, dengan kreasi Kandes kan, nanti bisa jadi teladan, mungkin kan, atau bisa menjadi berkat buat sekitar Kandes dan buat kalian semua. Kita tunggu nanti. Oke, kalau semuanya udah jadi. Seperti nunggu es krim ini jadi lumayan lama loh, 8 jam kali ya tadi. Nah, untuk menemukan perbedaan juga butuh waktu sebenarnya, bisa lama. Tapi kita tidak perlu menunggu lama, nggak perlu nunggu sampai dewasa, sampai tua, nggak perlu. Kita bisa melakukannya sekarang. Karena Tuhan sudah memberikan kita pikiran dan hati, ya kan? Kita bisa melangkah untuk membuat perbedaan dan Tuhan pasti akan membantu membimbing kita juga. Nah, kita juga akan belajar melalui Timotius dan Paulus pembimbingnya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab bagaimana Timotius membuat perbedaan walaupun masih muda. Yuk kita dengarkan cerita Alkitabnya. Shalom adik-adik yang luar biasa. Wah, hari ini Kak Dirman berbeda. Jualan es krim, tapi es krimnya wah, gede benar. Bisa berapa lama ini habisnya kalau dimakan sendiri ya? Itulah adik-adik ya, Kak Dirman hari ini melakukan perbedaan. Dan Kak Dirman juga percaya bahwa adik-adik juga bisa membuat perbedaan yang luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada seorang anak muda yang juga membuat suatu perbedaan yang luar biasa. Ya, dari kitab
1 Timotius 4 ya, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Nah, adik-adik, kisah ini ya dimulai beberapa tahun setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Ya. Nah, Rasul Paulus waktu itu sedang melakukan perjalanan misi penginjilan yang panjang ya, menuju ke satu kota yang bernama kota Listra, dan di sana seorang anak muda yang bernama Timotius tinggal. Tuhan memberkati kita semua. Aku Timi kecil. Ada yang memanggilnya Tim kecil. Ibu dan nenek Timotius adalah seorang Yahudi dan percaya pada satu Tuhan yang benar. Tetapi ayah Timotius orang Yunani. Aku orang Yunani, dan dia mungkin tidak percaya pada Tuhan yang sama seperti ibu dan nenek Timotius. Sekarang kamu harus pergi dan bekerja lebih keras untuk menjadi orang baik. Ya, Papa. Coba aku lihat kamu lari. Lebih cepat. Lebih cepat anakku. Sekarang jungkir balik. Wow, itu luar biasa sempurna, bagus sekali. Bagus, sekarang pergi. Ketika Paulus tiba di Listra, adik-adik, dan mulai mengajar kepada orang-orang tentang Yesus, dan Paulus bahkan menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Lalu apakah yang dilakukan Paulus itu menyenangkan banyak orang? Aku, Paulus, yang menyembuhkan orang ini dalam nama Yesus. Yesus akan datang menyelamatkan. Sakit itu. Stop. Tetapi banyak orang tidak mempercayai Paulus, jadi mereka melempari Paulus dengan batu. Stop. Mereka mengira Paulus sudah mati, jadi mereka menyeretnya keluar kota. Tapi Paulus belum mati. Dan Paulus juga tidak takut. Paulus bangkit kembali, dia balik lagi ke kota untuk mengajar lagi. Dan di sana Timotius, ibu dan neneknya, waktu mereka mendengarkan pengajaran Paulus, mereka bertiga menjadi percaya kepada Yesus Tuhan. Wow, luar biasa sekali adik-adik. Allah mengasihi kita semua sehingga Ia mengutus Yesus. Dia memberkati kita semuanya. Ketika Paulus melanjutkan perjalanannya, ia meninggalkan sebuah gereja baru yang kecil dan berkembang pesat. Dan Timotius menjadi murid Yesus yang setia. Dan semua orang di gereja berbicara yang baik tentang Timotius. Sedemikian rupa sehingga ketika Paulus kembali beberapa tahun kemudian, adik-adik, dia ingin Timotius bepergian bersamanya dalam perjalanan pelayanan misinya. Keren banget ya. Aku mau kau ikut denganku dalam misi pelayananku. Mengapa kau memilih aku? Kan ada orang lain yang lebih tua dan lebih banyak pengalamannya. Ibumu Yahudi kan, dan ayahmu orang Yunani. Iya, betul. Kau telah dibesarkan dengan hukum Taurat di lingkungan yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kau sangat istimewa. Iya sih. Jadi, okelah. Ayo berjalan bersama. Lalu selama beberapa tahun berikutnya, Timotius melakukan perjalanan dengan Paulus, membantu mendorong orang percaya untuk membuka gereja baru. Paulus bahkan mengutus Timotius adik-adik untuk membantu memimpin gereja-gereja di kota Korintus dan Efesus. Mantap. Dan Paulus menulis surat kepada Timotius dengan tugas khusus. Timotius, aku punya tugas khusus untukmu. Itu pun kalau kau mau menerimanya. Aku tidak menginginkannya. Kau mungkin tidak menginginkannya, tapi tunggu sampai aku selesai menulis, oke? Baiklah. Aku ingin kau tinggal di Efesus. Tinggal di Efesus? Ya, Efesus. Tetapi para pemimpin di Efesus jauh lebih tua dariku. Baca ini dengan hati-hati. Tunggu, oke.
Oke. Jangan biarkan siapapun memandang kau rendah karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa yang kamu katakan dan perbuat. Dan juga memberi contoh bagaimana kamu mengasihi dan dalam apa yang kau percaya. Tunjukkan kepada orang-orang percaya bagaimana menjadi kudus. Gunakan karunia yang diberikan Roh Kudus kepadamu. Sungguh surat yang luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Aku akan melakukannya. Apa yang kau tunggu, anakku? Pergi anakku. Dia berlari. Aku suka itu. Pergi, lakukan hal yang besar. Adik-adik ya, meskipun Timotius masih muda ya, ketika dia bertemu Paulus, itu tidak menghentikannya untuk membantu membangun gereja pertama kali dan membuat perbedaan yang begitu besar dalam menceritakan berita tentang kebenaran, tentang kasih, tentang Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah adik-adik, sama seperti Timotius, kalian juga bisa membuat perbedaan. Ya, orang lain tidak mau berdoa, kalian berdoa. Orang lain tidak mau baca firman Tuhan, kalian baca firman Tuhan. Orang lain tidak mau memuji dan menyembah Tuhan, kalian memuji dan menyembah Tuhan. Luar biasa. Bahkan seperti Timotius sekalipun kecil, dia tetap menjadi teladan, lakukan perbedaan yang besar, yang luar biasa. Tuhan memberkati. Bye. Wah, kita belajar banyak ya tentang cerita Alkitab hari ini. Tahu gak sih, kalau kita mau belajar lagi melalui surat Paulus kepada Timotius, kita bisa membacanya di 1 Timotius 4 ayat 12. Tertulis begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Adik-adik tahu artinya dari ayat tadi? Wih, luar biasa nih. Pasti kalian nyimak dengan baik ya. Benar banget. Walaupun masih muda, gak perlu takut untuk membuat perbedaan. Walaupun mungkin aja ada kegagalan, kesalahan, gak apa-apa. Kita bisa melakukan yang lebih baik karena ada pertolongan Tuhan. Dan ingat, apa yang terpenting? Kita harus melakukannya sekarang. Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sekarang saatnya aktivitas. Di aktivitas kali ini, kakak mau minta bantuan adik-adik di rumah untuk melihat dan menemukan perbedaan di kreasi makanan yang tadi sudah Kandes buat. Kita mulai dari sekarang aja ya. Wah, coba di antara choco chips ini ada yang berbeda walaupun agak mirip dari segi warna dan mungkin bentuk. Ada yang sudah menemukan? Benar, ada permen jelly yang berbeda. Oke. Masih terlalu mudah nampaknya. Kita cari lagi yang lain. Nah, di antara kreasi yang hati ada yang benar-benar berbeda. Kalau yang ini sama, ini, wah, keren kalian. Benar, ini berbeda juga. Kita coba ya cari yang agak mirip lagi. Oh, yang huruf N ya. Di huruf N ada oats. Nah, di antara oats ini, coba, walaupun warnanya sama, mirip sih, ada makanan yang beda juga, ada bahan makanan yang berbeda. Mana?
Oh, bener. Yang ini juga berbeda. Kali ini mungkin akan lebih menantang. Nah, ini beneran perbedaan sih. Coba. Di antara remah-remah cookies ini, ada yang bahannya beda. Tapi bukan ini ya. Ini emang tulisannya perbedaan. Coba. Ada yang sudah menemukan? Wow, benar. Di situ ada cookies coklat, permen cookies coklat yang warnanya sama tapi beda. Oke, semoga kali ini lebih menantang ya. Bagaimana kalian dan kakak bisa menemukan perbedaan? Nah, kali ini di Mrs. begitu banyak yang berbeda, warna-warnanya berbeda, ya kan? Ada hijau, kuning, orange, segala macam. Tapi cuma ada satu warna yang benar-benar berbeda, hanya satu. Ada yang sudah menemukan? Kalian luar biasa, benar. Warna pink hanya satu di antara Mrs. ini, unik walaupun di tengah-tengah perbedaan. Nah, kalau gitu sekarang Candace juga mau mengajak karena adik-adik sudah berhasil melihat perbedaan, menemukan perbedaan. Lalu apa perbedaan yang bisa kita lakukan sekarang? Wah, ibadah kita sudah mau berakhir nih. Tapi Candace senang dan Candace percaya hari ini kita belajar banyak dan kita akan melatihnya dalam sehari-hari kita. Ya. Oke, sebelum kita menutup ibadah, Candace mau mengajak adik-adik yang belum bergabung di Kids Altar untuk bergabung di Kids Altar. Kita mari bertumbuh bersama dalam komunitas, dalam teman-teman yang luar biasa. Oke, adik-adik yang belum bergabung bisa minta tolong mama, papa, atau kakak untuk mendaftarkan melalui link yang ada di Instagramnya WTC Kids. Gitu. Candace tunggu ya untuk bergabung di Kids Altar. Yuk, untuk mengakhiri, fokus, hilangkan semua gangguan, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa membuat perbedaan walaupun masih muda, masih kecil. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai kami sehingga kami bisa berlatih membuat perbedaan, bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat buat sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu, buat setiap tuntunan-Mu. Sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas, sertai kami juga ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.